Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami di Santri Cemol Ngaji ila Akhiril Hayah. Kali ini menerangkan bab wudhu. Langsung ya, tidak bermakna pesantren, tapi langsung andil dalam pemahaman. Akhraja Syekhani an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Syekhani mengeluarkan dari sahabat Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima salat dari salah satu kalian ketika hadas sehingga mau berwudu. Wa Abu Syekhi an Ibnu Mas'ud umira bi abdin min ibadillahi ta'ala yudrabu fi qabrihi mi'ata jaldatin falam yazal yas'alu wa yad'u hatta sarat jaldatan wahidatan famtala'a qabruhu alaihi naran falam martafa'a anhu qala ayya gulamu jadaltumuni qala innaka salaita salatan bighairi tuhurin wa mararta bimadlumin falam tangsurhu. Dikeluarkan dari Abu Syekh dari Ibnu Mas'ud. Ini salah satu anjuran ya, serta bukan anjuran, ancaman bagi orang yang tidak wudu. Malaikat diperintahkan dengan memukul seorang hamba 100 kali cambukan. Karena nggak tahan, seorang hamba itu selalu meminta dan berdoa. Sehingga cambukan tersebut tinggal 1 kali. Itu pun kuburnya sudah dipenuhi dengan api neraka. Maka ketika api neraka yang memenuhi kubur itu sudah hilang, seorang hamba itu bertanya, wahai gulam, wahai malaikat, engkau mencambukku, apa dosaku? Dijawab oleh malaikat, kamu sholat tidak bersuci dan kamu berjalan, di sampingmu ada orang yang teraniaya, kamu tidak membantunya. Na'udzubillah. Wal Baihaqi an Salman idza tawaddoa al-abdu tahatat anhu dulubuhu kama tahata waraqatus hadis syajarati. Dari Salman, seorang hamba ketika wudu maka rontoklah dosa-dosanya seperti halnya daun-daun pepohonan itu rontok. Gak ada dosa. Wa Muslimun an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Idza tawaddoa al-abdu al-muslimu al-mu'minu faghassala wajhahu kharaja min wajhi kullu khati'atin nazara ilaiha bi ainihi ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin batishatha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i fa idza ghassala rijlaihi kharaja min rijlaihi kullu khati'atin masazha rijlahu ma'al ma'i aw ma'a akhir qatril ma'i hatta yakhruju naqiyan minad dunubi. Ini dari sahabat Abu Hurairah. Seorang hamba ketika wudu, hamba muslim mukmin, dia membasuh mukanya secara rata, maka keluarlah dosa-dosa dari penglihatannya, dari mukanya yang bersamaan dengan air. Ketika membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dosa-dosa bersama air atau tetesan akhir air tersebut yang pernah dilakukan oleh tangan tersebut seperti memukul.
Dan ketika membasuh kedua kakinya, maka dosa-dosa yang diakibatkan berjalannya ia menuju kemaksiatan itu juga hilang, rontok bersama dengan air tersebut, air wudhu. Sehingga dia dalam keadaan keluar suci dari dosa-dosa. Wa Abu Dawud an Ibnu Umar, man tawadda'a ala tuhrin kutiba lahu asru hasanatin. Barang siapa yang wudhu atas suci, maka dicatat baginya 10 kebaikan. Namanya tajdidul wudhu. Udah wudhu, belum batal, mau sholat, wudhu lagi. Ditambah 10 kebaikan. Wahaka al-Ghazali annahu ru'ya ba'dul mauta. Ru'ya ba'dul mauta fil manami fakillahu kaifa haluk. Faqala salaitu yauman bila wudu'in. Wa ukila aliyya di'bun yuzawwi'uni fi qabri fahali ma'ahu fi su'i halin. Imam Ghazali menceritakan beliau pernah bermimpi atau dimimpikan kepadanya sebagian orang mati. Lalu ditanya kepadanya, bagaimana kabarmu di alam kubur? Maka dijawab, sholaitu yauman, saya itu pernah sholat nggak menggunakan wudhu. Lalu ada serigala yang mencabik-cabik dagingku di dalam kubur. Dan itu sejelek-jelek keadaanku. Jadi ini informasi penting. Kalau sholat ya harus wudhu. Dan perbaiki wudhunya. Wa hukiya annahu ramadat ainul junaidi marratan. Faqala tabibu in tarida ainaika fala tusil ilaiha. Fala tusil ilaiha ma'an. Falamma dhahaba tabibu tawaddu'a wa shalla wa nama fabari'at ainaihi. Fasami'a hatifan yaqulu taraka junaidu ainahu fi ridaya. Falau talaba minni al-jahannamaini bidzalikal azmi la ahbabtu. Falamma ja'at tabib wa ra'a al-aina sahihatan qala ma fa'alta qala tawaddatu wa salaitu wa kanat tabibu nasraniyan fa amana fil hal wa qala hadha illajil khaliq lal makhluk wa kuntu ana armidu wa kunta anta tabib. Ini cerita unik. Syekh Junaid itu punya penyakit mata. Belek. Lalu dokter menyarankan kalau kamu ingin sembuh matamu, jangan sampai terkena air ya. Tabib pulang. Sedangkan Syekh Junaid mau sholat, pastinya wudhu dan terkena air. Ya wudhu. Lalu tertidur setelah sholat. Bangun-bangun, matanya udah sembuh. Lalu terdengar suara tanpa rupa mengatakan, Junaid sudah meninggalkan matanya untuk ridho kepadaku. Dia nggak khawatir dengan matanya, hanya untuk ridho kepadaku, kata Allah nih. Andaikan Junaid itu meminta kepadaku 2 neraka jahanam karena cinta kepadaku, pasti dia lakukan. Semasa tabib itu datang, dia kaget melihat mata Syekh Junaid itu dalam keadaan sehat, sembuh total. Lalu ditanya, obatnya apa? Ma fa'alta, apa yang kamu lakukan kok bisa sehat seperti ini? Kata Syekh Junaid, saya berwudu dan saya sholat. Padahal dokternya itu orang Kristen, orang Nasrani. Pada waktu itu juga orangnya langsung masuk Islam, iman.
Kata Syekh Junaid, ini obat dari Allah yang menciptakan, bukan obatnya makhluk. Saya punya penyakit mata, kamu dokter, yang nyembuhin Allah, bukan dokter, kata beliau. Wa haka Yafi'i an Sahal bin Abdullah. Awwalu ma ra'aitu minal ajaibi wal karamati anni kharattu yawman ila mawdi'in khalin fataba li al maqamu fihi wajadtu min qalbi ila Allah azza wa jalla wa hadartu as-salata wa aradtu al-wudu'a wa kana sa'adati min sobaya tajdidal wudu'i likulli salatin fa ka'anni ihtamamtu li faqdil ma'i fa bainama ana kadzalik wa idan ti'bun yamshi dabbun yamshi ala rijlaihi ka'annahu insanun ma'ahu jur'atun qadra'u qad amsaka biyadihi 'alaiha falamma ra'aituhu min ba'idin tawahamtu annahu adamiyun hatta dana minni wa sallama alayya wa wada'a al-jur'ata baina yadayya faja'ani i'radul ilmi a'radul ilmi fakultu al-jur'atu wal ma'u min aina huwa fanantaqo tibbu wa qala ya Sahal ana qaumun minal wuhush qadin qata'na ila Allah azza wa jalla bi azmil muhabbah wa tawakkuli fa bainama nahnu natakallamu ma ashabina fi mas'alatin idnudina ala anna Sahlan yuridu ma'an li tajdidil wudu'i fawdi'at hadhil jur'atu biyadayya wa idan bijambi malakani fadanaitu minhuma wasaba fiha hadal ma'a minal hawa'i wa ana asma'u khariqal ma'i qala Sahal fa washa alayya falamma afaqtu idan bil jur'ati mawdi'atan wala a'lamu bidabbi aina dhahaba wa ana mutahassirun itlam ukallimhu wa tawaddatu falamma faraqtu aradtu an ashraba minha fa danaitu minal wadi ya Sahal lam yu'dhan laka fi syurbi hadal ma' ba'du fa bagiyat al jur'atu tadtaribu wa ana angdur ilaiha fala adri aina dhahabat. Ini diceritakan dari Syekh Yafi'i an Sahal bin Abdullah. Beliau Syekh Sahal mengatakan, awal saya melihat keajaiban yang aneh dan itu termasuk karomah adalah pada suatu saat saya keluar di tempat yang sunyi. Di dalam hatiku terdapat kekhawatiran. Wajadtu min qalbi ilallah. Tapi saya yakin kepada Allah. Datang waktu sholat, saya ingin wudhu. Memang kebiasaan ketika waktu sholat saya wudhu. Bukan batal, tapi memang tasjidul wudhu. Memperbarui wudhu. Setiap mau sholat, wudhu. Karena keadaan tidak memungkinkan, tidak ada air. Saya sedih. Pada suatu saat, saya seperti itu. Tak taunya ada beruang yang berjalan dengan kakinya, seakan-akan ia itu manusia. Jalannya itu berdiri. Membawa wadah hijau yang berisi air, yang berada di tangannya. Ketika saya lihat dari jauh,
Saya mengira dia memang manusia. Dekat kepadaku, memberikan salam, assalamualaikum, dan meletakkan wadah air itu di tanganku. Lalu saya bertanya, wadah air ini dari mana? Kok ada? Beruang itu menjawab dengan fasih, ya Sahal, saya itu kaum dari orang hutan. Ini maksudnya jin. Kami itu lagi ibadah kepada Allah dengan bi'azmil mahabbah, dengan kekukuhan ibadah, dengan kekukuhan cinta, mahabbah, dan tawakal kepada Allah. Pada suatu hal, waktu tersebut kami lagi berbincang-bincang tentang masalah ilmu. Tak taunya ada yang memanggil kami. Ingat, Syekh Sahal lagi ingin air untuk memperbarui wudhunya. Kemudian ada, nggak tahu asalnya dari mana, wadah air hijau itu berada di tanganku. Dan di samping lambungku, taunya ada 2 malaikat yang dekat dan menuangkan air di atasnya. Dan saya dengar suara kerucuk-kerucukan air tersebut. Setelah diceritakan itu kepada beruang yang tadi, mungkin dia itu jin, dia langsung pingsan. Ketika sadar, di sampingnya sudah ada tempat air minum yang diletakkan. Tetapi Syekh Sahal itu nggak tahu beruang itu pergi kemana. Dan saya sedih, mutahasiratun, karena belum sempat untuk berkomunikasi. Mungkin bilang terima kasih. Ketika udah selesai wudhu, dia mau minum. Malah ada suara tanpa ada rupa mengatakan, wahai Sahal, di lembahnya ada suara tanpa rupa, wahai Sahal, kamu tidak diizinkan untuk minum air ini. Ketika itu air tersebut, wadah air itu terbang. Tatoribu. Dan saya melihat. Dan saya juga nggak tahu terbangnya kemana. Hilang di pandangan mata. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.